Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal langsung nyebur ke sebuah dunia yang mungkin jarang kita sadari ya. Dunia di mana para detektif digital ini berburu celah keamanan tersembunyi di dalam perangkat lunak yang jujur aja kita pakai setiap hari. Pernah kebayang nggak sih gimana caranya kerentanan yang supermasif kayak Worm SQL Slammer yang legendaris itu, gimana mereka bisa ditemuin sebelum sempat bikin hancur jaringan global? Nah, jawabannya tuh ternyata nggak selalu dari duduk manis, baca jutaan baris kode secara manual, tapi dari sebuah pendekatan yang bisa dibilang jauh lebih brutal dan tanpa kompromi. Masuk ke bagian pertama, ancaman perangkat lunak yang tersembunyi. Gimana caranya kita mengungkap celah sebelum keduluan sama penyerang? Jadi gini, secara tradisional kita punya dua metode pengujian kan? Pertama, pengujian white box. Ini tuh ibaratnya kita punya cetak biru sebuah rumah sebelum kita coba bobol. Kita tahu persis struktur di dalamnya. Terus yang kedua, ada pengujian black box. Kalau ini kebalikannya. Ibarat kita lagi nguji kunci rumah orang tapi di tengah malam yang gelap gulita. Kita bener-bener buta soal internalnya. Dua-duanya emang berguna. Tapi gimana kalau sebenarnya ada metode ketiga? Nah, ini bawa kita ke bagian kedua. Apa itu fuzzing, alat detektif pamungkas kita? Kalau biasanya peretas spesialis itu ngebongkar kunci pelan-pelan pakai alat khusus, fuzzing ini beda. Ini murni pendekatan paksa. Kita benar-benar ngelempar data acak, data cacat, dan data yang sama sekali nggak terduga ke dalam sebuah program. Terus kita pantau deh programnya crash atau rusak nggak. Kalau dia hancur, bingo. Kita baru aja nemuin kelemahannya. Coba bayangin deh secara visual. Daripada ribet nyari kunci yang pas, kita bisa aja mengotomatiskan prosesnya dengan ambil senapan dan langsung ledakin aja jalan masuk rumah itu. Bener-bener penemuan kerentanan dengan jalur paksa alias brute force. Fuzzing ini secara otomatis bakal terus membombardir target tanpa ampun. Lanjut ke bagian ketiga ya, kita bakal membedah cara kerja fuzzing ini. Anatomi dari perburuan paksa. Prosesnya ini sebenarnya gampang banget dimengerti. Ada 4 fase yang sangat logis. Pertama, pastinya identifikasi dulu targetnya. Terus yang kedua, identifikasi semua inputnya. Di titik mana nih aplikasi ini nerima data dari luar? Ketiga, eksekusi. Disinilah kita mulai menembakkan rentetan data cacat yang udah kita siapin tadi. Dan keempat, pantau dengan ketat. Sistem ini udah kayak detektif robot yang secara sistematis nyari tahu persis di titik mana pertahanan target ini bakal ambok. Di dunia fuzzing ini ada 2 mazhab utama. Pertama, yang berbasis mutasi. Ini tuh ibarat palu godam. Dia ambil paket data yang emang valid, terus diubah cara acak dan langsung dihantamkan ke sistem. Brute force murni. Tapi yang kedua, yang berbasis generasi, nah ini jauh lebih elegan. Layaknya membuat kunci ahli, sistem ini bakal pelajari struktur protokol targetnya dulu, terus dia ciptain kasus serangan khusus benar-benar dari nol. Cerdas kan? Sekarang masuk ke bagian 4, target di dunia nyata. Disinilah fuzzing nyari ikan-ikan yang tersembunyi. Target pertama yang lumayan jadi mangsa empuk itu aplikasi web. Kenapa? Ya karena mereka ini terbuka buat siapa aja di internet. Disinilah fuzzer secara brutal nyari-nyari celah semacam SQL injection atau cross-site scripting. Dan mereka nggak cuma nyerang kotak pencarian yang kelihatan di layar ya, tapi juga memburu input tersembunyi, kayak HTTP header, cookie, sampai struktur URL-nya. Buat ngelihat seberapa bahayanya ini, coba kita lihat target di format file. Masih ingat bug jibak yang heboh banget di tahun 2004? Itu gila sih. Sebuah gambar biasa, pas dimanipulasi sama fuzzer, bisa memicu buffer overrun waktu komputer nyoba ngebaca gambarnya. Bayangin, cuma dari ngeliat sebuah foto aja, kode peretas bisa merampas kendali jutaan komputer. Tapi nih, kalau kita ngomongin soal hadiah utama, itu ada di protokol jaringan. Ini adalah target dengan tingkat kekritisan paling absolut. Kenapa? Karena celah di sini sifatnya pre-autentikasi. Artinya, si penyerang bahkan nggak butuh kata sandi kita buat ngancurin sistem. Ingat Worm SQL Slammer di 2003 yang melumpuhkan infrastruktur internet global? Atau bug UDP server Microsoft Wins? Nah, kerentanan jaringan kayak gitulah yang jadi incaran. Kita sampai di bagian 5, masa depan keamanan cyber. Gimana kita harus mulai memasukkan keamanan sejak awal, bukan sekedar melapisinya di akhir. Ada satu kutipan menarik dari George W. Bush yang pas banget buat situasi ini. Mereka salah meremehkan saya.
Ya, walaupun aslinya dari panggung politik, tapi kalimat ini benar-benar ngerangkum sejarah pengujian perangkat lunak. Udah terlalu lama para pembuat software meremehkan perlunya alat kayak fuzzing, dan parahnya lagi, mereka sering meremehkan keliaran imajinasi para penyerang. Makanya sekarang tuh siklus pengembangan perangkat lunak wajib banget ngadopsi fuzzing di setiap langkahnya. Fuzzing itu bukan lagi cuma monopolinya peretas atau peneliti keamanan di akhir rantai. Waktu tahap implementasi, pengembang wajib jalanin fuzz testing pas nulis kode. Terus tim QA, mereka juga harus pakai fuzzing keamanan sebelum rilis ke publik. Intinya, keamanan sekarang jadi tanggung jawab semua orang sejak hari pertama. Sebagai penutup nih, coba tanyain ini ke diri kalian sendiri. Dari aplikasi perbankan yang tiap hari dipakai, sampai obrolan pribadi kalian. Apakah perangkat lunak yang kita andalkan itu benar-benar aman? Ataukah kerentanan itu sebenarnya lagi diam-diam bersembunyi, cuma tinggal nunggu waktu sampai ada sebuah fuzzer meledakkan pintunya?